Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ketemu kembali di sore, malam, siang. Saya cukup prihatin sebenarnya kalau kami sedang mengupload ini khotbah-khotbah itu bisa sampai 2 hari. Ya, tapi mau bilang apa, itulah situasi dan kondisi yang kami alami. Saya tidak tahu mengapa demikian, biasanya tidak seperti itu, ya. Saya tidak tahu, tapi saya berharap minggu ini bisa dengan cepat dengan situasi yang baik. Oke, kita akan melanjutkan materi kita bahwa sebagaimana dalam 2 Timotius 3 sampai dengan ayat 16, 14 dulu. Saya ulang membacanya. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu ingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tapi untuk setiap perbuatan baik. Puji nama Tuhan. Kalau kemarin saya berkata beberapa hari yang lalu, ya, saya berkata bahwa masih dengan tujuan khotbah, ya, disampaikan kepada umat, yaitu yang pertama itu adalah pertobatan dan kemudian iman. Di mana ada pertobatan, di situ ada iman yang sejati. Di mana ada iman yang sejati, di situ ada pertobatan yang sejati. Jangan harap Anda mengalami iman yang sejati tanpa pertobatan yang sejati akan membawa Anda kepada iman yang sejati. Tapi iman yang sejati tidak akan bisa terjadi kalau pertobatan yang sejati itu tidak ada. Jadi pertobatan sejati akan membawa kepada iman yang sejati. Itu perlu digarisbawahi supaya kita betul-betul mengalami pertobatan bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Ada banyak orang berubah hari ini, tapi minggu depan dia berdosa lagi. Ada banyak orang, saya mau bertobat, tapi dia 2 bulan ke depan dia melakukan hal yang dosa yang sama lagi. Tapi kalau dia mengalami Kristus sama seperti Paulus dari yang jahat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di jalan menuju Damsyik, dan Allah mengubah hidupnya, Yesus mengubah hidupnya, dan dia dari yang jahat menjadi baik, yang tadinya mau membunuh umat Tuhan atau sekte Tuhan, dan berubah menjadi pemimpin atau pemimpin sekte Tuhan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, sangat luar biasa, ya. Bila kita sebagai orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Memang kita tahu kelemahan daripada sandwich itu adalah cenjebol, mudah berubah, ya. Itu dia mudah berubah, cenjebol. Jadi kita tidak boleh mudah berubah, ya. Bahkan kita dalam arti mudah berubah, kita sebentar A, sebentar B, sebentar C. Itu namanya inkonsisten. Itu sama dengan si aritmetik. Kalau siapa nggak sabaran. si kolerik ini nggak sabaran. Saya ini orangnya nggak sabaran, ya. Karena memang itu apa? Makanya saya bilang, Tuhan, saya tahu ini kelemahan saya, ya. Apalagi sampai friendly. Saya tidak mau menutupi apa. Tapi saya pastikan saya dapat menyimpan rahasia orang. Saya pastikan saya dapat menyimpan rahasia orang. Termasuk kepada istri saya, kalau orang itu tidak katakan tidak boleh, maka saya tidak akan pernah menyampaikan itu kepada istri saya.
Itu sudah jelas. Kepada istri saya saja tidak boleh. Jadi saya pastikan rahasia orang misalnya konseling ini dia katakan jangan sampai apa, pasti saya pastikan tidak akan ada sampai kepada siapa-siapa kecuali kepada Tuhan, supaya Tuhan mengubah dia. Tapi sering saya katakan apa, kalau Anda mau berubah dari dosa Anda, biasanya adalah keterbukaan. Misalnya Anda pecandu, Anda enggak mengakui bahwa Anda pecandu, itu akan sulit Anda berubah. Kalau Anda katakan misalnya Anda mengakui di depan teman-teman Anda, saya seorang pecandu, tapi saya ingin berubah, itu akan jauh lebih baik. Materai setan sudah Anda hancurkan, dan itu sebabnya yang kedua ini yang mau saya katakan adalah tujuan khotbah disampaikan agar semua orang melakukan firman Allah. Jadi semua orang melakukan firman Allah, tidak melakukan hawa nafsunya, tidak melaksanakan dagingnya, tidak, tapi melakukan firman Allah. Jadi dia beriman, lalu dia dia bertobat, mengalami iman yang sejati, kemudian dia akan melakukan firman Allah. Jadi orang-orang, tujuan dari firman Allah itu disampaikan kepada umat supaya umat itu melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan atau melakukan firman Allah itu. Ya. Jadi kalau orang melakukan firman Allah, dia akan sejahtera, hatinya akan aman, hatinya akan damai. Tetapi kalau ada disembunyikan sesuatu, dosa disembunyikan, itu akan membawa kegelisahan, restless, ya. Itu restless itu biasanya itu siapa itu? Disingkir. Kalau restless itu nggak tenang, itu si kelemahan ini si sanguin ya, si sanguin. Jadi kalau siapa itu resentful itu suka membalas, si melankolik. Ya. Kalau siapa si netizen itu ya malas itu si nikmati. Ya. Jadi yang mau saya katakan adalah kita harus melakukan firman Allah. Ketika kalau saya kolerik ini, saya banyak tahu tentang kelemahan saya, ya. Dan kelemahan siapa pun saya banyak, karena saya belajar di situ. Jadi kelemahan si kolerika, kelemahan si pragmatika, kelemahan si sanguinka, kelemahan si melankolika, dan sebagainya. Ada 4, kolerik, SMK, biasanya saya menyangka SMK, sanguin, M-nya itu melankolik, K-nya itu kolerik, P, karena saya mengajar di sekolah SMK pariwisata, jadi SMKP, ya. Itu, jadi pragmatik. Jadi kenapa saya belajar? Karena saya seorang guru. Jadi saya mengajar, saya ingin, karena yang saya hadapi itu bukan anak-anak yang labil, anak-anak yang tidak labil, anak-anak yang labil. Jadi dia mudah berubah. Jadi kalau kita tahu, oh ini sanguin, kita tahu, oh kita ini loh kehebatanmu sanguin itu, orangnya itu teliti gitu ya. Kalau kita tahu kelebihan-kelebihannya, oh teliti. Kalau dia kita tahu dia pragmatik, tapi ya dia nggak tahu. Kamu tahu nggak, pragmatik itu orangnya seperti ini, peaceful, suka damai. Kalau dia suka berkelahi kan biasa aja. Ya. Kalau ketemu dengan kolerik, kalau udah dengan kolerik ya saya karena orang kolerik dengan gampang. Ya, itu saya akan katakan kelebihanmu ini loh. Kamu outspoken, ya berterus terang. Kalau dia suka sembunyi-sembunyi, itu kelebihan outspoken. Dalam arti di mana kamu betul-betul mau melakukan terobosan yang terbaik. Kalau kita tahu ini animated, tapi melakukan sesuatu yang katakanlah gangguan. Kamu tahu nggak? Kamu itu punya kelebihan animated. Animated itu menghidupkan suasana, bukan menghancurkan suasana. Jadi kalau mereka tahu kelebihan-kelebihan mereka,
itu akan jauh. Nah, tetapi yang paling penting adalah membawa mereka untuk melakukan firman Allah. Sehingga kelemahan-kelemahan yang mereka miliki atau kelebihan-kelebihan yang mereka miliki terus berada dalam terang firman Allah. Kelemahannya tidak dipakai untuk menjerumuskan dia, menjatuhkan dia. Kelebihannya terus dikembangkan dan terus dikembangkan. Kelemahannya terus dipupuk untuk kepada hal yang jauh lebih baik. Artinya ya kalau impatient, ya tidak sabaran seperti saya ini, ya setidaknya boleh mengatakan, Simon, kamu boleh belajar kepada Tuhan yang boleh dengan kesabaran. Jadi itu sebabnya kita keempat hal ini saya bacanya dan mengetahuinya karena saya tahu itu sangat penting. Saya tidak menghantam, karena kita nggak bisa hantam kromo. Oh ini sama, nggak bisa. Terhadap Sengguin, kalau dia kelemahannya Anda tahu, tapi kelebihannya Anda tahu. Kalau kelemahannya misalnya revengeful, dia suka membalas dendam. Oh, ada murid saya mau saya hantam, ya mau apa? Oh jangan. Kamu punya kelebihan. Sacrifice yang sesuai dengan itu. Punya rela untuk berkorban untuk orang lain. Jangan kau gunakan kelemahan itu, revengeful itu kan nggak baik. Itu kan membunuh, bisa menyakiti, bisa menghancurkan. Kamu punya kelebihan yang sangat luar biasa kok. Nyatakan itu sacrifice-mu. Berkorban. Aduh, orang masa saya punya? Iya. Nah, tetapi yang jauh lebih apa mau saya katakan kepada kita, bahwa membawanya untuk melakukan firman Allah itulah tujuan yang sebenarnya. Mengarahkannya kepada Tuhan. Bagaimana kamu supaya bisa mempunyai kelebihan-kelebihan seperti ini? Datang pada Tuhan, datang kepada penolong. Ya, kadangkala saya mengatakan kalau kepada seperti orang Hindu datang kepada Sang Yang Widi, kalau kepada Muslim datang kepada Allah, kalau kepada Buddha saya katakan datang kepada Buddha, atau Siddhartha Gautama apa tujuan mereka kepada resi-resi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya katakan seperti saya akan datang kepada Kristus karena dia yang menebus saya, dia yang melakukan terobosan dalam hidup saya dulu hidupnya nggak benar. Ya, dari kesaksian itu mereka menyaksikan tentang satu nama yang mengubah saya, yaitu Yesus Kristus. Kenapa saya memperoleh kekuatan itu? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan saya kemampuan untuk berjalan, dan dia juga memberikan roh pengendalian diri dan lain sebagainya. Bisa kita bercerita banyak hal, tapi kita masuk dari arena kelebihan dan kekurangan mereka. Tapi kalau untuk jemaat Tuhan, saya mau katakan kepada kita bahwa ketika tujuan daripada pemberitaan firman Allah itu adalah yang pertama, keep dalam hati kita pertobatan dan iman. Saya mau katakan pertobatan yang sejati dan iman yang sejati. Iman. Saya sudah pernah sebenarnya mengupas pertobatan yang sejati dan iman yang sejati. Jadi Anda bisa dilihat di YouTube saya, karena dulu saya bisa 3 kali satu hari menyampaikan. Anda bisa bayangkan 3 kali itu bisa tayang. Tapi yang sekarang ini agak sangat-sangat sulit. Saya tidak tahu apa yang terjadi. 3 kali bisa waktu yang lalu itu saya bisa tayang dan itu bisa keluar semua. Tapi kali ini saya tidak bisa. Ya, minimal pada waktu itu 2 kali saya bisa. Tapi kali ini ya sangat sulit. Saya tidak tahu apa yang terjadi di lingkungan saya. Tapi yang mau saya katakan, ketika pemberitaan firman Allah, mari buka hatimu dengan baik. Coba saya baca satu ayat dalam Satu Timotius ayat
1 Timotius pertama, 1 Timotius 1 ayat yang pertama, ayat yang kelima. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, now the purpose of the commandment is law from a purpose heart, from a good conscience, and from sincere faith. Jadi sekarang tujuan dari perintah itu adalah mengasihi dari hati yang suci, atau dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Jadi ketika firman Allah disampaikan, firman Allah kita lakukan, tapi kita harus melakukan dengan cara yang 3 hal ini. Yang pertama dikatakan bahwa dengan kasih. Jadi ketika kita melakukan firman Allah, satu contoh Tuhan ajar kita memberi, maka kita memberi. Ya, tangan di atas jauh lebih baik tangan di bawah. Ya. Jadi kita belajar memberi. Saya tidak tahu kapan kita terakhir memberi. Tapi saya dari seperti air itu 24 jam, seperti tempat tinggal saya, rumah saya jauh lebih besar dari rumah saya ini. Orang meninggal dengan tenang di sana tanpa harus membayar, harus memikirkan. Buahnya bisa dia makan dengan nikmat. Kalau dia baik, dia antar ke rumah ini. Ya. Nah, artinya kita memang harus melakukan firman Allah. Melakukan firman Allah, karena itu yang membawa kedamaian dalam hati kita. Melakukan kehendak Allah itu membawa kesukaan yang terbesar dalam hidup kita. Jadi kalau Anda mau mengalami sukacita yang besar, makanya saya katakan 1000 ucapan syukur terima kasih saya kepada Tuhan. Ya, 1000. Banyak orang nggak bisa bersyukur. Ya, sudah diberi ini dan itu kurang. Diberi ini dan itu kurang. Ada seseorang ya yang teman saya membagikan ini, dia sakit, ya matanya sakit, yang selama ini dia mungkin ya luar biasa, tapi ketika matanya sakit dia baru merasakan betapa perlunya ketika mata ini tidak bisa berbuat apa-apa, dalam arti tidak bisa, dia harus menutupkan, membuka, harus dengan dia harus pijit dengan tangan, nggak tahu sel saraf apa itu yang disebut itu, tidak bisa berfungsi. Jadi kita bersyukur itu kalau diberi yang terbaik kepada diberikan Tuhan, karena kita melakukan firman Allah kan. Bersyukur itu juga bagian dari melakukan firman Allah. Memberi juga bagian dari melakukan firman Allah. Tapi yang mau saya katakan, ada banyak orang bisa memberi tapi tidak memberi dengan kasih, tidak dengan tulus murni, bukan dengan iman. Ada banyak orang bisa itu. Tapi orang yang mengasihi Tuhan akan selalu mentahukan ini dengan kasih yang hati pure heart, hati yang suci, conscience, apa tadi dikatakan conscience, dari good conscience, hati nurani yang murni, yang baik, terus sincerity faith, iman yang tulus, iman yang ikhlas. Kalau itu kita miliki, saya yakin dan percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik. Itu sebabnya mari pegang itu firman Allah. Kalau ada orang menyampaikan firman Allah, ingatlah bahwa itu untuk memberikan yang pertama. Saya akan membawa satu-satu saja supaya bisa kita simpan. Yang kedua, yang pertama itu iman yang sejati dan pertobatan yang sejati. Yang kedua itu adalah bahwa agar kita melakukan firman Allah. Ketika kita melakukan firman Allah, makanya firman Allah katakan, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia,
maka diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati apapun yang menjadi pekerjaanmu. Tuhan katakan diberkati. Tuhan akan menjadi pembela engkau, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala dalam Ulangan 28 tersebut. Tapi saya juga membaca lengkap dari ayat 15 sampai 40 lebih mungkin itu, yang begitu luar biasa. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, tidak melakukan firman Allah, ya kesusahan juga akan kita datang. Kadang kalau orang berkata, kenapa Tuhan tidak membela saya, kenapa Tuhan tidak menolong saya, kenapa Tuhan tidak memberikan yang terbaik bagi saya. Mari kita mengintrospeksi diri, karena iman ketika firman tujuan Alkitab atau tujuan firman Allah disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, yaitu untuk melahirkan pertobatan yang sejati, lalu kemudian iman yang sejati. Nah, adakah pertobatan yang sejati ini dalam hidup kita? Adakah iman yang sejati? Sudahkah lahir iman yang sejati? Iman yang sejati itu adalah iman yang percaya kepada firman Allah. Apa yang dikatakan, Allah aku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Percayakah kita? Allah akan menyembuhkan engkau, oleh bidur-bidur yang engkau sembuh. Percayakah kita? Iman yang sejati itu akan berpegang pada firman Allah. Saya bersyukur sejak 1 Maret 1987 saya percaya firman Allah, dan saya bersyukur bahwa ya saya menikmati segala pertolongan Tuhan. Bukan nggak pernah sakit, pernah, tapi tidak pernah rupiah saya hanya satu kali rupiah saya keluar 5.000 kepada dokter. Ya, itu karena mencabut gigi saya. Itu karena awal saya menikah. Ketika saya memakan obat, seperti sesuatu yang menguatkan kembali. Tidak sanggupkah kuasaku untuk menolong engkau. Makanya saya langsung buang obat itu. Lalu kemudian saya katakan pada istri saya, biarkan saya, iman saya terus berpegang kepada firman Allah. Sampai hari ini, ketika saya mengalami yang saya katakan inilah yang paling sakit, yang paling membuat saya menderita, ya, itu saraf terjepit tersebut. Aduh, itu membuat saya tidur nggak bisa 2 minggu pun. Bukan berarti nggak pernah tidur. Kalau saya tidur 15 menit saja, itu sudah harus saya bayar dengan keluhan penderitaan yang begitu luar biasa. Dan semalaman itu, dan saya juga nggak mau mengganggu istri saya tidur, nggak mau saya. Cukup saya bergumul dengan Tuhan. Tapi cukup melumpuhkan saya. Sampai saya katakan, Tuhan jangan siksa saya seperti ini. Tapi saya katakan, saya tetap percaya pada kuasa-Mu, saya tetap percaya pada kebaikan-Mu, saya tetap percaya pada kuasa-Mu bahwa Engkau mampu menyembuhkan saya. Ya, walaupun harus saya bukan istri saya bilang sudah ke dokter, atau teman-teman saya bilang ke dokter, atau istri saya ke tukang urut. Ya, tapi saya katakan Tuhan mampu melakukan yang jauh lebih baik, dan saya menikmati, saya merasakan pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita hidup berdalam pertobatan yang sejati, iman kita menjadi kuat kepada Tuhan, dan kita akan melakukan firman Allah. Jadi kalau dibilang Allah aku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus, percaya saja bahwa Dia melakukan itu. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja, bukan itu. Tapi dalam situasi pekerjaan yang kita lakukan mungkin tidak memadai. Tapi kalau kita betul-betul percaya, saya yakin dan percaya ada cara Tuhan untuk menolong kita. Ada kekuatan Tuhan yang di luar kemampuan kita bisa berpikir. Tapi itulah Tuhan. Jadi kalau kita sekarang tahu bahwa ketika firman Allah disampaikan, atau ketika Anda membaca firman Allah, ya sama saja itu. Ketika Anda membaca firman Allah, tujuan yang sesungguhnya adalah Anda memiliki pertobatan yang sejati dan iman yang sejati, dan Anda memiliki hidup untuk melakukan kebenaran firman Allah secara kasih, yaitu jadi kasih Anda dengan penuh kasih, dan kemudian dengan nurani yang murni, dan kemudian dengan iman yang tulus. Kalau itu dasar yang kita lakukan,
untuk melakukan firman Allah, saya yakin dan percaya Allah akan menyatakan kekuatannya dalam hidupmu. Apapun yang sedang engkau alami, Tuhan mampu menolong engkau. Saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan untuk menolong engkau, tetapi saya yakin dan percaya saya sudah menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya katakan, saya minta rumah, Tuhan kasih rumah. Saya minta mobil, Tuhan kasih mobil. Saya minta anak, Tuhan kasih. Jadi artinya yang mau saya katakan adalah bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak akan lepas. Tapi ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada Anda, lakukan itu untuk kemuliaan Bapa di surga. Jangan memperkaya diri sendiri. Lakukan itu. Saya ketika diambil dengan caranya, dengan kerusuhan 171, saya tidak berputus asa. Saya pernah katakan istri saya tidak bisa tidur, saya bisa tidur dengan normal. Karena satu hal yang tidak bisa diambil dari saya adalah Kristus. Sukacita saya, kekuatan saya, pengharapan saya yang tidak bisa diambil. Makanya saya peluk dia, saya pelukan, berdoa, dan saya katakan, satu hal, harta akan berlalu, semua bisa berlalu, tapi Kristus tidak akan bisa berlalu. Selama Kristus itu ada dalam hidup kita, semua nanti bisa Tuhan ganti itu semua. Karena apa? Tuhan adalah Tuhan yang baik. Selama kita hidup melakukan firman Allah, ada saja jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan di seluruh tanah air, bahkan mungkin di mana saja, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami mendengarkan firman Allah, kami tidak lagi alergi untuk mendengarkan firman Allah, karena kami tahu bahwa kami akan dibawa kepada sesuatu yang jauh lebih baik, pertobatan yang sejati, iman yang sejati, dan dibawa agar kami orang-orang yang dengarkan melakukan firman Allah, atau kami yang membaca firman Allah, itu juga lah tujuan Tuhan, agar kami hidup dalam pertobatan yang iman yang sejati, dan agar kami melakukan firman Allah dengan dasar jelas, bukan asal melakukan, bukan, tapi adalah dengan dasar kasih yang suci, kasih yang murni, atau kata hati nurani yang murni, dan dari iman yang terus ikhlas. Karena ketika kami tidak melakukan dengan cara ini, maka motif kami pastilah keluar dari situ. Dan itu sebabnya Tuhan tolong kami, berkati Tuhan, berkati kami semuanya. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakit penyakitmu, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Percayalah apapun sakit penyakitmu dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau percaya dan engkau mau mengimaninya, Tuhan akan datang kepadamu, menjamah engkau, dan katakan oleh hidupnya, aku telah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit, Tuhan datang kepada mereka, Tuhan tolong mereka dan sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang mengalami kekurangan dalam hidup mereka, mengalami himpitan selama berapa waktu ini, sudah hampir 2 tahun. Tuhan, Maret ini 2 tahun sudah, dengan situasi kondisi yang begitu luar biasa, tapi kami tetap bisa melihat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, tetap jaminan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tapi mereka yang sedang mengalami kesulitan, hamba berdoa bagimu Tuhan Bapa di surga. Firman Allah katakan, datanglah kepada aku, hai kamu yang terlesu dan berat, aku akan datang, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Datang pada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan bagimu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau tolong mereka, Engkau selesaikan masalah mereka, datang kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan caramu yang ajaib, Tuhan menolong mereka. Dan terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan mereka orang-orang muda, kami doakan mereka sehingga mereka punya semangat dalam hidup mereka, mereka punya kekuatan dalam hidup mereka untuk terus berharap, bersandar kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Allah dimuliakan, biar Allah ditinggikan dalam kehidupan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sehingga mereka ketika mereka mendapat kesempatan untuk memimpin bangsa, atau menjadi pemimpin rohani, atau pemimpin ekonomi, atau dimanapun mereka bergerak, Tuhan, mereka menjadi terang Tuhan dan berkat Tuhan. Terima kasih.
Kami bersyukur, rekan-rekan sahabat-sahabat kami dimanapun ada, Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Salam Indonesia, salam Nusantara. Amin.